Nama Bapak sama umur. Namanya Bapak Dahlan. Umurnya 50 tahun. Mengapa Anda ingin bekerja sebagai petani, Pak? Karena menafkahi anak sama orang istri. Bagaimana cara mempertimbangkan lahan yang bagus untuk menanam padi di daerah Palaran? Tanah yang bagus buat di daerah Palaran, kenapa pilih yang ini? Kalau di sini bagus. Karena di sini bagus. Oh, Ya. apa saja yang dibutuhkan untuk menanam padi? Kalau menanam padi itu perlunya apa aja, Pak? Kalau menanam padi itu perlunya apa aja? Perlunya dipupuk. Pupuk. Terus, Pak? Tanahnya ini, Pak, perlunya apa aja? Apa? Kenapa tanahnya? Tanahnya kalau kering gimana? Kalau kering tanahnya keras. Kering tanahnya itu bisa nggak, Pak? Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Kalau besok kayak banjir gitu nggak bisa lah? Bisa juga. Lanjut dah. Oke. Sejak kapan Bapak menekuni pekerjaan di bidang petani? Bapak petani sudah kapan? Sudah berapa lama? Ada lebih 40 tahun. Lebih 40 tahun berarti sudah. Lamanya ya berarti. Dari umur berapa tuh kira-kira? Di mana lokasi sawah Bapak? Lokasi sawah Bapak di mana? Ini di mana? Di sana, lihat. Di dekat rumah ya? Iya. Kira-kira jaraknya berapa? Bapak jawabannya benar. Mirip dulu. Jaraknya dari rumah Bapak udah tahu. mungkin sekitar ada 100 meter. Oh, 100 meter dari Itu rumah. daerah Pak yang Pak Palaran itu berapa? Dari Palaran Gang Angga masuk. Mana proses nanam padi itu, Pak? Proses menanam padi itu bagaimana, Pak? Prosesnya Ya. Kayak ini kan. Kalau mau menanam padi itu kan ada kan bibitnya direndam air dulu gitu. iya direndam dulu baru diambur. Bibitnya dihambur. Terus nanti tumbuh jadi kayak gini kan? Tumbuhnya sekitar bulan 3 hari. Terus tumbuhnya sekitar 2 sampai 3 hari bukan, Pak? Seminggu sampai 2 minggu ya? Menanam setengah bulan. Setengah bulan. Gimana cara merawat padi dari menanam hingga manen, Pak? Iya. Dipupuk, disemprot, dijaga burungnya. Ya. Apakah padi memerlukan pupuk? Terus pupuk yang digunakan itu apa? Pupuk yang Bapak gunakan itu apa, Pak? Pupuk Poska, urea. Potska dan Orea. Nah kan padi ini dialirkan kan Pak airnya. Nah, gimana cara Pengaliran air di sini untuk padi atau Air ke sungai. dari sungai? oh dari sungai dibikin paret gitu ya, Pak? Ya, bikin parit ke sungai. Oh iya. Air juga di sungai. Berapa biaya untuk perawatan sawah, Pak? Biaya buat sawin apa berapa? Biayanya hampir 1 jutaan sudah perawatannya. Terus berapa hasil yang didapatkan setiap panen? Panennya ada 40 karung. Itu kalau misalkan kalau nggak ada yang rusak ya? Kalau nggak ada yang rusak ya hampir 70 karung lah. Suka duka yang Bapak rasakan selama jadi petani ya, Pak? Hah? Suka duka sama sedih susahnya apa? jadi petani. Selama Bapak menjadi petani. Kalau saya nggak ada susah-susahnya. Senangnya Senang bersawah. ya karena dari hobi ya hobinya ya. Hobinya ya hobi. Dari kecil
mulai ke sawah. Terus gimana hubungan Bapak dengan petani yang ada di sekitar ini? Hubungan bapak sama teman-teman lah, sama Baik. Baik. Oh ya, baik. Gak ada saingan gitu, Pak? Ya, Saingan. saingannya. nggak ada. Setelah memanen, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menanam kembali? Kayak kan habis Bulan. 3 bulan. Oke. Berapa bulan waktu yang dibutuhkan sampai menunggu waktu panen? Kalau panen tuh, kalau nih kita bersawah kan, Pak. Seberapa lama perlunya? Bulan. Sebulan Ada juga? sawah lagi. Sebulan? Hmm. Sebulan. Sudah. Kita tutup. Siang, Om. Ya, Kalau boleh tahu nama Om siapa? Daniel Daniel. yang ketawa Greg. Di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan soal pertanian. Jadi pertanyaan yang pertama, mengapa Anda ingin bekerja sebagai petani? Karena itu sudah pilihan. Yang kedua, mungkin sudah jadi hobi. Oh iya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. No, nggak ditulis anunya. Enggak usah. Apa aja? Hobi gitu. Ya. Terus Bagaimana cara mempertimbangkan lahan yang bagus untuk menanam padi di daerah rawan? bagaimana? Cara mempertimbangkan lahan yang bagus untuk menanam padi. Ya dengan cara kita kelola dengan baik, yaitu dirintis, habis itu semprot, diratakan tanahnya, baru dipupuk. So, pertanyaan yang ketiga, apa saja yang Bapak butuhkan untuk menanam padi? Ya, keperluan itu menanam padi, sebetulnya kita mulai sebetulnya harusnya begitu. Kita mempersiapkan dari awal dari pertanian itu, dari persawahan itu, mempersiapkan tempat bibit, habis itu disemai, habis itu tunggu mungkin berselang 2 minggu baru kita tanami. Nah setelah itu, apa tadi pertanyaannya? Apa saja yang dibutuhkan untuk menanam padi? Nah dibutuhkan untuk tanam padi, satu cangkul, Pupuk, parit, tarik. terus yang kedua pupuk. Tapi itu kan padi sudah mulai begini baru harus ada pupuk. Terus apalagi ya kira-kira yang mendesak kalau yang pertama pupuk satu itu. Pertanyaan keempat, sejak kapan Bapak menekuni pekerjaan sebagai petani? Saya menekuni pertanian kalau dari Kalimantan atau dari kampung asal mulanya. Dari mana? Dari Kalimantan. Dari Kalimantan ini mulai saya tanam padi tahun 1997. Oh, 1997. Bagaimana proses menanam padi, Pak? Proses untuk menanam padi yaitu tadi kita mulai dari pembersihan lahan, terus habis itu lahannya sudah bersih, 2 minggu kemudian bibit siap kita tanam. Yang ketujuh, bagaimana cara merawat padi dari menanam hingga memanen? Nah, perawatan padi itu kita mulai dari habis nanam, kita kontrol airnya. Yang kedua, penyakitnya yang kita cek mungkin paling tidak 2-3 hari seminggu sampai bisa pembasmian hama. Selanjutnya Banyak kah pertanyaannya? ada 15. Oh, Bapak udah sebanyak tanya ini di video. Apakah padi memerlukan pupuk? Terus pupuk apa yang digunakan? yang jelas padi itu pasti memerlukan pupuk. Pupuk yang diperlukan urea, Koska, TSP, sama KCL bisa. Pokoknya antara itu 3 tapi paling tidak ada urea sama Koska. Selanjutnya, bagaimana cara membuat aliran untuk padi atau lahan? Airnya maksudnya itu. Ya, Di sini kita menunggu bukan sini kan tidak ada pengairan. Yang kita butuhkan paling tidak ya kita namanya sawah tak ada air itu maksudnya tunggu hujan atau tunggu air pasang dari sungai. Bikin paret. Parit tidak ada. berapa biaya untuk perawatan sawah Bapak? Nah, tergantung. Kalau pas sawahnya misalkan luasnya hanya segini, anggaplah 1 hektar itu membutuhkan
bibit padi minimal 6 kaleng. Terus pupuknya paling tidak kalau 1 hektar ya 7 karung lah, 7 sak. Selanjutnya berapa hasil yang didapatkan setiap panen? Kalau sawah sebesar ini paling anggaplah ini mungkin kalian nanti tulis di situ 10 morongan. 10 morongan itu mungkin ukurannya 15 kali 15. Yang butuhkan paling tidak hasilnya itu ya 20 karung lah. 20 karung. Ya. Jadi selama Bapak jadi petani, suka dan duka Bapak itu apa? Sukanya itu kalau padinya bagus, anaknya disuruh jaga burung bagus, ya padinya pasti berhasil. Dukanya itu ya kalau misalkan anaknya disuruh pasti habis dimakan burung. Yang kedua, kalau banyak hama. Oh iya. Hubungan Bapak dengan petani yang ada di sekitaran sini bagaimana? Ya hubungan kita dengan satu sama lain pasti kita ada komunikasi bagus karena kita punya kelompok tani. Selanjutnya setelah memanen berapa lama waktu yang diperlukan untuk menanam kembali? Paling tidak kalau sistemnya di sini 1 bulan untuk masa kita itu. Pertanyaan terakhir, berapa bulan waktu yang dibutuhkan sampai menunggu waktu panen? Menunggu waktu panen berikutnya. Menunggu panen waktu itu paling tidak tergantung padinya. Ukuran padinya ini 4 bulan lah. Untuk setelah tanam ini kan tunggu 3 bulan setelah panen. Pak, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya sama. Terus yang kedua ini yang belakang datang 1, 2, 3, 4, 3 ada nomornya. Iya. 6, 300 ribu.